Baik, lanjut ya. Jadi menghitung kebutuhan tenaga perawat ya untuk sebuah klinik. Itu ada 3 metode: metode Douglas, metode Acuitas, dan metode Swanberg. Nah, ini contoh metode Swanberg, metode Douglas ya. Jadi itu metode Douglas itu untuk menentukan jumlah perawat yang dibutuhkan dalam suatu unit perawatan berdasarkan klasifikasi klien ya, dimana masing-masing kategori mempunyai nilai standar persipnya ya. Nah, seperti ini. Jadi klasifikasi klien ini untuk total care, perawatan menyeluruh ya. Itu ada pagi, ada sore, ada malam kan. Jadi ini menyeluruh. Kemudian contoh ini misalnya ya, satu klien ini, maka perhitungannya pagi itu ini sebagai poin untuk perhitungan itu 0,36, kok sore 0,30, malam 0,20 ya. Kemudian kalau 2 kliennya, maka ini dikalikan 2, 0,36 dikalikan 2, begitu seterusnya. Kalau 3 juga 0,36 dikalikan 3 ya. Nah, ini contoh ya. Contoh nih, jadi misalnya ruang rawat inap dengan 10 bed ya. 10 bed berarti 10 orang, karena satu bed 1 orang. Nah, 10 orang pasien ya, ketergantungan total, maka jumlah perawat yang dibutuhkan berapa ya. Jadi untuk klinik Pratama ya, yang menyelenggarakan rawat inap yang seperti tadi saya jelaskan di awal ya, itu kan minimal menyediakan 5 bed, maksimal 10 bed ya. Artinya maksimal 10, artinya itu ya, maksimal menyelenggarakan pelayanan kesehatan ya, perawatan pasien itu 10 pasien ya. Nah, maka jika ingin mendirikan klinik Pratama yang menyediakan rawat inap, minimal ya memiliki berapa perawat gitu ya, dari 10 pasien. Nah, ini hitungannya di sini ya. Jadi kenapa kita menghitung yang 10? Boleh juga yang minimal 5, boleh juga 6 atau 7 atau 8. Tapi saya memberikan contoh menghitung 10 orang pasien untuk satu klinik ya, karena untuk perencanaan lebih baik yang maksimal ya. Kalau kita membuat perencanaan yang minimal, misalnya 5 bed, tapi ternyata kita menerima pasien gitu ya, klien 10 atau 9, nanti akan kesulitan karena terkait dengan ketersediaan tenaga perawat ya. Kalau kita memperhitungkan minimal itu kan 5 bed untuk klinik Pratama misalnya, ternyata pasiennya 5, ternyata pasiennya 10. Nah, itu nanti tidak terpenuhi ya tenaga perawatnya. Maka kita merencanakan yang maksimal yaitu 10 bed. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi kalau pagi itu kan tadi poinnya kan, untuk poin perhitungannya itu 0,36. Nah, memiliki pasien 10, maka 0,36 dikali 10 sama dengan 3,6, dibulatkan menjadi 4. Jadi dibutuhkan 4 perawat untuk pagi. Untuk pagi ada 10 pasien ya, itu 4 perawat. Kemudian kalau untuk yang sore itu kan 0,3 dikali 10 klien atau 10 pasien sama dengan 3. Maka untuk sore hari dibutuhkan 3 perawat. Nah, kemudian untuk malam itu kan 0,2, poinnya dikali 10 maka sama dengan 2.
Maka untuk malam hari dibutuhkan 2 perawat. Jadi total untuk 1 hari pelayanan pasien 10 pasien ini ya membutuhkan 9 perawat ya, yang terbagi ke dalam sip pagi, sip sore, sip malam gitu. Kemudian ini contoh metode sistem akuitas ya. Nah, sistem akuitas ini terbagi ke dalam kelas-kelas ya. Kalau untuk kelas 1 itu pakai 2 jam per hari ya. Kalau tadi kan hitungannya pakai poin ya, untuk menghitung mendapatkan berapa kebutuhan perawat untuk melayani sekian pasien ya. Nah, kalau yang ini hitung pakai jam ya. Kelas 1 misalnya 2 jam per hari. Begitu seterusnya ya. Kelas 2 3 jam per hari, kelas 3 4,5 jam per hari, kemudian kelas 4 6 jam per hari. Jadi untuk 3 kali pergantian tadi ya, untuk 3 kali pergantian shift pagi, sore, dan malam. Nah, kalau yang untuk metode akuitas ini menggunakan persentase. Jadi kalau pagi dan sore itu persentasenya sama 35%. Tapi kalau untuk malam ya 30%. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Jadi rata-rata jumlah klien ya untuk kelas 1 3 orang. Nah, kalikan berapa? Tadi kan 2 jam per hari ya, kalikan 2 jam sama dengan 6 jam. Kemudian kalau kelas 2 8, misalnya pasiennya 8 orang dikalikan 3 jam ya, sama dengan 24 jam. Nah, ini kan tadi perhitungannya nih. Nah, kemudian kalau untuk kelas 3 misalnya pasiennya ada 4 orang dikalikan 4,5 jam per hari sama dengan 18 jam. Begitu seterusnya kelas 4 misalnya pasiennya 2 orang ya, dikalikan 6 jam per hari sama dengan 12 jam ya. Jadi total pasien dengan jumlah pasien berapa nih? 15 ya. 8 11 15 17. Dengan total pasien 17 itu membutuhkan waktu 60 jam ya, 12 pasien 60 jam dengan terbagi masing-masing kelas ya. Lalu bagaimana untuk menghitung shiftnya, shift pagi, sore, dan malam. Nah, dari total 60 jam tadi, ini shift pagi dan sore kan tadi itu sama, persentasenya 35. Nah, jam yang dibutuhkan itu 60 jam ya. Jadi 60 jam dikali 35% dibagi 8 jam. Kenapa ini 8 jam? Jam kerja dalam 1 hari kan 8 jam. Nah, sama dengan 2,625 orang dibulatkan menjadi 3. Kan tidak mungkin orang pakai koma-koma, jadi bulatkan menjadi 3. Jadi untuk pagi dan sore ya itu dengan pasien yang 17 orang tadi, 17 orang itu membutuhkan pagi membutuhkan 3 orang perawat ya. Kemudian kalau malam ini kan pagi dan sore tadi. Nah, kalau malam itu kan 60 jam kali 30% dibagi 8 jam dalam 1 hari, dapatlah 2,25 atau dibulatkan menjadi 2 orang. Nah, jadi dari 17 pasien tadi selama 60 jam ya, selama 8 jam ya, dengan perhitungan 60 jam itu ya, jadi membutuhkan 2 orang perawat. Jadi total perawat yang diperlukan untuk melayani 17 pasien tadi ya sama dengan
8 orang, ya kan. Yang pagi tadi kan 3 nih, ini pagi 3, sore 3, ya kan. 3 ditambah 3 ditambah 2 malam, jadi 8 orang. Jadi untuk melayani 17 pasien dalam satu hari, untuk sesuai dengan sistem akuitas ini membutuhkan 8 orang perawat, ya. Nanti tinggal diperhitungkan mana yang lebih menguntungkan, ya. Ini baru kebutuhan tenaga. Nanti perhitungan gajinya, ya, nanti belakangan. Kita lanjut lagi menghitung berdasarkan metode Swanberg, ya. Jadi metode Swanberg ini menurut Warstelir, ya, dalam Swanberg dan Swanberg, ya, merekomendasikan untuk pembagian proporsi dinas, ya, dalam satu hari itu pagi, siang, dan malam. Ini juga pakai persentase. Jadi kalau pagi 47%, siang 36%, malam 17%, ya. Contoh soalnya, ya. Jadi pada suatu unit dengan 24 tempat tidur, ya, dan 17 klien, ya. Tempat tidurnya ada 24, tapi kliennya pasiennya ada 17, ya. Rata-rata per hari, ya, 17 rata-rata per hari. Jumlah jam kontak langsung perawat terhadap klien sama dengan 15 jam, ya, per klien per hari. Jadi total perawat, ya. Jadi di sini kita hitung total jam perawat per hari itu 17 klien dikali 5 jam sama dengan 85 jam, ya. 17 klien dikali 5 jam. Nah, kemudian jumlah perawat yang dibutuhkan yaitu 85, ya, 85 jam dikali 7, ya. Nah, jadi kali 7 itu 7 jumlah shift dalam satu minggu, ya. Sama dengan berapa? 12,143 atau dibulatkan menjadi 12 orang, ya. Jadi untuk 17 klien ini jumlah perawat yang dibutuhkan untuk 7 shift ini itu 12 orang. Jadi total jam kerja per minggu sama dengan 60 jam, ya. Kenapa 60 jam, ya? 5 jam dikali 12 perawat. Jadi total jam kerja per minggu 60 jam. Jumlah shift per minggu, ya. Jumlah shift per minggu 12, ya. 12 perawat dikali 7 shift sama dengan 84 shift per minggu. Jadi jumlah staf yang dibutuhkan per hari, ya, per hari 84 shift per minggu, ya, dibagi 6, ya. 6 itu apa? 6 itu hari kerja, ya. Jadilah dapatlah 14 orang. 14 orang, ya, jumlah staf, ya. Jumlah staf sama bekerja setiap hari dengan 6 hari kerja per minggu dan 7 jam, ya. Nah, itu. Jadi sehingga jika jumlah total staf keperawatan per hari 14 orang, ya. Ini 14 orang. Maka pagi, nah ini kita pakai persentase. Jadi pagi itu 47% dikali 14, ya. Dikali 14 sama dengan 6,58, dibulatkan menjadi 7 orang. Begitu juga sore, ya. Nah, 36% dikali 14 orang, ya. Nah, 14 orang sehingga hasilnya 5, ya, dibulatkan menjadi 5.
begitu seterusnya, sehingga jumlahnya berapa ini. Nah, jadi jumlahnya adalah 14 ini ya. Jadi ini